Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap sabar, semangat, dan tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi ini. Oke, pada pertemuan kali ini, dalam video kali ini, kita akan membahas tentang fungsi linier. Apa itu fungsi linier? Ya, fungsi linier. Fungsi linier ini baik di teman-teman sudah sering mendengar fungsi linier itu apa, sambil lalu kita mengingat apa itu sebenarnya fungsi linier. Baik teman-teman yang berasal dari sekolah menengah atas, SMA, baik itu yang jurusan IPA maupun IPS, kita mengenal yang disebut dengan fungsi linier. Fungsi linier itu dengan bahasa yang sangat sederhana, yaitu adalah hubungan di mana variabelnya memiliki pangkat tertinggi, yaitu adalah 1. Jadi berapapun dipangkatkan dengan 1, yaitu adalah bilangan itu sendiri. Di dalam ekonomi, fungsi linier itu adalah hubungan sebab akibat. Artinya hubungan sebab akibat, ada variabel dependen, ada variabel independen, ada variabel X, ada variabel Y. Kemudian contoh yang sangat sederhana di dalam ekonomi yaitu hubungan antara permintaan dengan harga. Atau misalnya kita diibaratkan di dalam ekonomi yaitu adalah hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan harga yang sedang berlaku. Ya, kita masih ingat di sini yang pertama di dalam fungsi linier kita akan mengenal yaitu ada penggal dan lereng. Lereng garis lurus. Ya. Di dalam matematika biasanya penggal dan lereng itu disebut dengan konstanta, sedangkan lereng dia adalah koefisien. Masih ingat dengan persamaan dasar dari fungsi linier, yaitu Y sama dengan A plus BX. Ya, ini penggal, B adalah lereng. Ya, di dalam matematika A ini adalah konstanta. Konstanta itu artinya dia sendirian saja, sedangkan koefisien dia melekat pada salah satu variabel. Ibu tuliskan persamaannya di sini, Y sama dengan A plus BX. Jika digambarkan dalam sebuah grafik, ya, di sini X yang menempati garis horizontal, yang menempati garis vertikal Y. Ya, kita buat garis lurus. Ya, karena berupa lereng, ibu buatkan berupa garis siku-siku. Berupa segitiga siku-siku. Di sini merupakan ini adalah delta X dan di sini adalah delta Y. Artinya delta adalah perubahan atau selisih. Misalnya di sini delta X artinya X2 min X1. Delta Y artinya Y2 min Y1. Tuh, ini ya. Ini delta Y. Seterusnya delta X. Ini adalah Y sama dengan A plus BX. Ini yang disebut di dalam persamaan linier jika digambarkan dalam sebuah grafik. Oke, di sini ibu gambarkan kembali yang tadi ya, X ini Y, ini berupa garis lurus yang dia bentuknya bukan horizontal, bukan ya. Oke, di sini A, ya, ini delta X, delta Y. Nah, sekarang yang berupa sumbu horizontal X, Y, tetap di sini ya. Ya, ada yang sumbu vertikalnya dia sejajar dengan sumbu Y, artinya sejajar, dia tidak akan bertemu.
ada yang sumbu X-nya dia sejajar dengan, ya ini A-nya ya sejajar dengan, ini berarti di sini adalah Y, ya ini A, ya di sini C. Oke. Nah, ini X-nya sama dengan C. Ini X ya. X-nya di sini sama dengan C karena lereng garis atau B-nya B sama dengan 0 ya. Jadi X-nya sama dengan C, sedangkan Y-nya sama dengan A, menempati titik A. Y sama dengan A. Ya, X-nya sama dengan C. Ini yang berupa sumbu horizontal. Ya dulu ya. Kita melanjutkan. Kalau tadi kita sudah mengenal tentang penggal dan lereng garis lurus, konstanta maupun koefisien. Sekarang kita akan membahas, kita akan mencoba memahami tentang pembentukan persamaan linear. Sambil mengingat di materi mata pelajaran waktu kita SMA dulu kurang lebih sama ya. Yang pertama adalah dengan cara dwi koordinat. Artinya dwi koordinat berarti memiliki dua titik. Masih ingat dengan rumus ini? Y-1 Y2 min Y1 sama dengan X min X1 X2 min X1. Nah, kalau di dalam ekonomi kita kenalnya dengan rumus mencari elastisitas, yaitu ada Q min Q1 Q2 min Q1 sama dengan P min P1 P2 min P1. Nah, itu kalau di ekonomi. Kalau di dalam matematika seperti ini. Oke. Ibu bacakan soal atau contohnya ya. Dimisalkan ada dua buah titik, ada titik A sama dengan 4,6. Ya, ini X, ini Y. Ada titik B-nya ada pada 12,10. Ini X, ini Y. X1, Y1, X2, Y2. Substitusikan ke sini. Nah, akan menjadi Y min Y1 6. Y2-nya 10 min Y2, Y1 6. Oke, sama dengan X1-nya 4. X2-nya 12 min X1, oke 4 ya. Oke, substitusikan seperti ini ya. Y min 6. Oke, 4. X min 4, 12 min 4. 12 min 4, 8 ya. Oke. Kalau ada seperti ini berarti kita kalikan ya. Dikalikan silang ya. 8Y 6 kali 8 6 kali 8 48. 4X min 4 kali 4 16. Oke. Yang sama bisa dipindahkan ya. 8Y 4X min 16 plus 48. Pindah ya ke ruas kanan ya. 8Y 4X plus 32. Oke, Ibu pindah ke sini. 8Y sama dengan 4X plus 32. Dicoba dibagi berapa sehingga Y sama dengan 1 ya. Dibagi 8 bisa ya. Berarti Y sama dengan 0,5X plus 4. Oke, betul ya. Berarti ini Y-nya adalah 1, ini konstanta, ini koefisien, B
ini adalah konstanta. Ya, kita kembalikan ke persamaan dasarnya. Y sama dengan A plus BX ya. A-nya 4 plus 0,5X. Ya. Pembentukan persamaan linear yang pertama adalah dengan dui koordinat. Sekarang melalui cara koordinat lereng. Nah, koordinat lereng. Oke. Rumusnya yaitu Y min Y1 B X min X1. Ya, berarti B adalah koefisien atau lereng. Koordinat lereng. Contoh soalnya diketahui titik A. Titik A sama dengan 4,6, sama ya, contohnya seperti yang tadi. Ya. Kemudian di sini lerengnya diketahui B ya, B kecil ya, sama dengan 0,5. Disubstitusikan Y ini X1 Y1, Y-nya min 6. Oke, B-nya substitusikan X1 nya ketemu 4. Oke, Y min 6 bisa 0,5 dikalikan ke dalam kurung 0,5 dikalikan 4 2 ya. Oke, Y min 6 bisa dipindah ruas 0,5X min 2 plus 6. Oke, Y-nya sama dengan 0,5X plus 4. Kembalikan lagi ke fungsi dasar dari persamaan linear. 4 plus 0,5X. Sama ya. Oke, cara yang ketiga adalah penggal lereng. Penggal lereng berarti ada penggal, ada lereng, ada konstanta, ada koefisien. Contohnya menggunakan yang sama, yaitu sebentar, ini rumusnya Y sama dengan A plus BX. Ternyata kalau dilihat dia adalah sama dengan persamaan dasar dari linear sendiri. Ya, diketahui penggal dan lereng, ya, penggalnya A-nya adalah 4, B-nya koefisien atau lerengnya 0,5. Nah, ini yang paling gampang. Cara yang ketiga adalah cara yang paling gampang. Substitusikan 4 plus 0,5X ya. Sudah jadi, tinggal kita samakan. Oh, sudah sama ya ternyata ya. Nah, yang terakhir. Oke, yang terakhir adalah dui penggal. Dengan cara dui penggal berarti dia memiliki penggal yang horizontal. Yang tadi kita bahas adalah C ya, ada nilai C di sini. Ibu bacakan soalnya ya. Rumusnya terlebih dahulu, Y A min A plus C. Sama dengan A min A per C X. Yang ini sejajar ya. Oke. Misalnya penggal sebuah garis pada sumbu vertikal dan horizontal masing-masing adalah 4 dan min 8. Berarti nilai dari A adalah 4, C-nya min 8. Substitusikan Y sama dengan A-nya 4, A 4 min ya, min 8, ini X. Oke. 4 tetap min plus ya. 4 dibagi 8 0,5. X-nya turun. Ya, berarti ini. Nah, ini cara dui penggal. Oke. Setelah kita belajar tentang penggal dan lereng garis lurus, dilanjutkan pada pembentukan persamaan linear. Persamaan linear yang kita ketahui yaitu adalah ada 4, yaitu dui koordinat, koordinat lereng, dui penggal, serta penggal lereng. Nah, sekarang kita akan membentuk titik tersebut menjadi sebuah persamaan dalam garis lurus. Yang pertama yang tadi sudah kita bahas dengan soal yang sama, yang diketahui, yang sudah
diketahui, yaitu titik A dia berada di 4,6, kemudian titik B berada di 12,10. Kemudian penggal horizontal atau nilai A yaitu adalah 4, B-nya 0,5, sedangkan C-nya adalah min 8. Nah, baru kita bisa membuat ya dalam grafiknya ini X, ini Y. Ya. Ya. Iya ya. Yang pertama adalah titik A. Titik A itu kira-kira di sini ada 4 ya, 4,6. Kira-kira 6 di sini. Ya, kita buat dulu garis putus-putusnya. Ya, ini 4, ini A 4,6. Kemudian B. B itu 12,10. Kira-kira 12 di sini. Ini 10. Oke, kita bentuk dulu. Oke, ini B ya. 12,10. Oke. Kemudian A-nya 4. Berarti di sini ya. A penggalnya atau konstantanya 4. Kira-kira 4 di sini. Ya. Kemudian B-nya 0,5. Berarti deltanya itu 0,5 kenaikan dari sini ya, berarti 6,5, ini 4,5 ya. Berarti kalau dibuatkan berupa segitiga yang ini ya, berupa ini ya, segitiga ini besarannya adalah 0,5. Sudah. Kemudian C-nya min 8. Min 8 ini ada karena dia sejajar dengan sumbu horizontal, berarti C-nya di sini min 8. Ya, nanti kalau ditarik garis dari, coba putus-putus dulu ke 4 ya, kemudian ya lurus seperti ini ya sampai pada B. Berarti di sini ketemu Y sama dengan A plus BX. Y-nya sendiri adalah 4 plus 0,5x. Nah, ini min 8 di sini. Ya, jadi begitu dari beberapa cara yang digunakan dalam pembentukan persamaan linear, kita bisa membuat persamaannya dalam grafik persamaan garis lurus. Oke, terima kasih di video pembelajaran kali ini tentang fungsi linear. Semoga dengan video ini bisa membantu kita lebih paham pada fungsi linear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.